Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Paulina, NIM 856563189, mahasiswa UT Pokjar Tanjung Jabung Timur, Prodi PGSD, semester 5, mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Baiklah, langsung saja. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini, yang mana berdasarkan Permendikbud nomor 27 tahun 2016, yang dalam standar proses itu ada 11. Yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua ada tema dan subtema, yang ketiga ada kelas dan semester, yang keempat materi pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam ada tujuan pembelajaran, yang ketujuh ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan ada materi pembelajaran, yang kesembilan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar, yang ke-10 langkah-langkah pembelajaran, yang tahapannya itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-11 itu ada penilaian. Baiklah, untuk poin yang pertama itu ada identitas sekolah. Nah, di sini identitas sekolahnya itu Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Nurul Amin. Lalu ada tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di rumah. Selanjutnya untuk kelas itu kelas 2 pada semester 1. Untuk alokasi pembelajarannya, untuk alokasi waktunya itu ada 1 hari. Karena ini pembelajaran terpadu, jadi memuat beberapa mata pelajaran di dalamnya. Di sini untuk tujuan pembelajaran, poin yang A-nya itu ada 6 tujuan pembelajaran. Yang sebelumnya, di mana di dalam tujuan pembelajaran ini terdapat unsur-unsur yang disebut sebagai A, B, C, D, yaitu yang A-nya itu audiens. Audiens ini ialah peserta didik atau siswa. Maksudnya di dalam pembelajaran harus dijelaskan siapa yang mengikuti pelajaran itu. Yang untuk B itu behavior, itu ialah perilaku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang C itu condition, yang mana sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Yang D-nya itu degree. Degree ini ialah kriteria, maksudnya batas minimal tingkat keberhasilan yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Itu tadi ada dalam tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya itu ada 6. Yang untuk poin B itu ada kompetensi dasar atau KD dan indikator. Nah, karena ini rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu, jadi KD dan indikatornya ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Untuk kompetensi dasarnya itu ada pada angka 3.2, yang mana di sana memahami makna keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah. Kita disuruh memahami bagaimana keberagaman dan karakteristik individu di rumah maupun di sekolah. Untuk kompetensi dasar yang kedua itu pada angka 4.2, yang mana di sana dapat berinteraksi dengan beragam teman di sekolah dan di rumah dan di sekolah. Untuk indikatornya itu ada pada
3.2.1 menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dan hobi. Siswa diharapkan untuk dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga yang berdasarkan kegemaran atau hobi. Indikator yang kedua itu 3.2.2, itu dimana menjelaskan keberagaman anggota keluarga yang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Jadi di dalam anggota keluarga tersebut pasti memiliki beraneka ragam sifat-sifat yang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Untuk yang poin selanjutnya itu ada pada indikator kompetensi dasar dan indikator bahasa Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya itu ada pada 3.3, di mana di sana dapat mengenalkan bahan dan alat serta teknik dalam membuat karya seni rupa. Nah, di sini siswa diharapkan bisa mengenalkan apa saja bahan dan alat-alat serta teknik dalam membuat karya seni rupa. Untuk kompetensi dasar yang kedua itu ada pada angka 4.3, di mana di sana dapat menjelaskan pola irama lagu bertanda birama 3, pola bervariasi dan pola irama rata dengan alat musik ritmis. Nah, di sana disuruh menjelaskan apa saja pola irama lagu bertanda birama 3, pola bervariasi, dan pola irama rata dengan alat musik ritmis. Untuk indikatornya itu 3.3.1 mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa. Nah, setelah dikenalkan pada kompetensi dasar tadi, selanjutnya di indikatornya dapat mengidentifikasi apa saja bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa. Selanjutnya pada 4.3.2 menunjukkan pola irama bervariasi. Tadi pada indikatornya disuruh menjelaskan pola irama lagu bertanda birama 3, pola bervariasi, dan pola irama rata dengan alat musik ritmis. Selanjutnya di sini dapat menunjukkan pola irama bervariasi lagu bertanda birama 3. Untuk poin selanjutnya ada SBDP, yang mana untuk kompetensi dasarnya itu pada 3.3 memahami gerak sehari-hari dengan memperlihatkan tempo gerak. Untuk kompetensi dasar yang kedua 4.11, di mana menirukan gerak bermain, berkebun, bekerja dengan melalui gerakan kepala, kaki, dan tangan, badan. Kita dapat mengamati secara langsung dengan media rekam. Maksudnya setelah kita menirukan gerak bagaimana bermain, cara berkebun, bekerja dengan melalui gerakan kepala, kaki, tangan, dan badan, kita dapat mengamati secara langsung dengan seperti menggunakan media rekam. Untuk indikatornya itu 3.3.1 mengelompokkan berbagai gerak dengan memperlihatkan tempo gerak. Indikator yang kedua ada 4.11.1 menirukan gerak berkebun melalui gerakan kepala, kaki, dan badan yang berdasarkan pengamatan secara langsung atau dengan media yang lainnya. Nah, setelah tadi ada kompetensi dasar dan indikator, itu selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama itu ada gambar. Di gambar tersebut menunjukkan sikap hidup rukun dalam keluarga. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sana ada keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Di sana mereka sedang terlihat seperti sedang makan dan minum. Di sana terlihat seperti mereka sangat rukun.
berbagi satu sama lain. Yang kedua itu ada gambar menjelaskan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dan hobi. Nah, pada gambar nomor 2 tersebut itu ada mereka menjelaskan, bertanya, seperti menceritakan bagaimana kegemaran hobi. Ibu menanyakan kepada adiknya atau kakaknya, apa hobi yang kalian miliki? Hobi apa saja yang kalian punya dan miliki? Nah, untuk gambar yang nomor 3 itu mempraktikkan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita dengan bahasa yang santun. Pada gambar pertama itu ada dua orang anak yang sedang melihat buku cerita dan seperti mengungkapkan apa saja cerita yang ada di dalam buku yang sedang mereka lihat. Mengungkapkan cerita di dalam buku yang mereka lihat. Yang untuk gambar kedua itu ada terlihat anak sedang mengayuh sepeda. Nah, sebelum anak tersebut mengayuh sepeda, ada salah satu temannya mengajak temannya untuk bermain sepeda bersama-sama. Untuk poin yang ketiga, gambar pada poin yang ketiga itu ada terlihat dua orang anak yang sedang memakai seragam sekolah dan satu anak lagi sedang memegang makanan yang sedang mau membagi makanan kepada temannya, tetapi temannya tidak mau, seperti penolakan. Yang gambar keempat itu ada seperti gambar bergotong royong. Bergotong royong itu seperti gambar ajakan, mengajak mereka bergotong royong bersama-sama di lingkungan rumah. Nah, untuk poin yang D itu ada metode dan media pembelajaran serta sumber belajar. Untuk metodenya itu ada permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, dan juga ceramah. Untuk pendekatannya itu pendekatan saintifik. Pada media atau alat bantu pembelajaran ini ada 3. Yang pertama pada gambar sikap hidup rukun di rumah. Yang kedua pada gambar menyebutkan hobi anggota keluarga. Yang ketiga contoh mempraktikkan ajakan, perintah, penolakan, dan cerita yang dengan menggunakan bahasa yang santun. Untuk sumber belajarnya itu terdapat 3 sumber belajar. Yang pertama dari buku siswa tema Hidup Rukun kelas 2, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014. Yang kedua itu ada buku guru. Yang ketiga ada buku penunjang pembelajaran. Selanjutnya pada poin E itu ada langkah-langkah pembelajaran, yang mana ada tahapan dalam langkah-langkah pembelajaran ini, yaitu ada tahapan pendahuluan, tahapan inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan yang pertama itu di sini saya menggunakan alokasi waktunya selama 15 menit. Yang mana deskripsi kegiatan dalam pendahuluan ini, pertama, guru membuka awal pertemuan dengan memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tentunya ini dilakukan setiap kegiatan membuka pelajaran oleh semua guru dan siswa. Selanjutnya itu guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa juga kerapian pakaian dan posisi tempat duduk yang telah disesuaikan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya sebelum kita belajar, guru mengecek dulu kesiapan seperti mengisi kehadiran, absensi, memeriksa pakaian dan melihat tempat duduk benar tidak anak tersebut duduk di tempat duduk yang telah disediakan.
Selanjutnya, guru menginformasikan tema apa yang akan dibelajarkan tentang hari itu. Contohnya seperti tema hidup rukun. Selanjutnya, guru menyampaikan tahapan kegiatan. Tahapan kegiatannya ini seperti mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasikan, juga menyimpulkan. Untuk kegiatan inti, ini ada 2 kegiatan. Deskripsi kegiatannya. Yang pertama, ayo mengamati. Nah, ayo mengamati ini siswa disuruh mengamati. Gambar apa saja yang diamati? Yang pertama, gambar tentang hidup rukun di dalam keluarga. Yang kedua, siswa disuruh menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dan hobi. Yang ketiga, siswa disuruh mengidentifikasi bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa. Apa saja bahan-bahan dalam membuat karya seni rupa? Nah, di sini disuruh siswa untuk mengamati. Yang selanjutnya itu ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih di sini maksudnya apa? Siswa disuruh berlatih untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan tentang kegemaran dalam keluarga dengan menggunakan bahasa yang santun. Yang selanjutnya di sini siswa disuruh berlatih menceritakan kebersamaan dalam keluarga yang berbeda sifat atau karakter dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, siswa disuruh berlatih. Siswa diberi penguatan tentang pentingnya menjaga sikap hidup rukun dan kemajemukan. Yang terakhir, siswa disuruh berlatih dapat menceritakan kebersamaan dalam keluarga yang berbeda sifat atau karakter dengan percaya diri. Untuk alokasi waktunya ini ada 140 menit. Untuk kegiatan penutup di sini ada kegiatan dengan orang tua. Alokasi waktunya ada 15 menit. Kegiatan apa saja? Guru menugaskan kepada siswanya untuk berdiskusi bersama kedua orang tua di rumah. Contohnya tentang hidup rukun di rumah. Bagaimana mereka hidup rukun di rumah? Nah, siswa disuruh untuk berdiskusi dengan guru bersama orang tua di rumah. Yang kedua, siswa bersama-sama membuat kesimpulan hasil belajar selama 1 hari. Setelah belajar selama 1 hari, siswa disuruh membuat kesimpulan atau rangkuman di rumah. Selanjutnya, siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, gunanya untuk mengetahui hasil ketercapaian pada materi tersebut. Selanjutnya, guru dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang telah diikuti. Yang selanjutnya, melakukan hasil penilaian dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena setelah menjelaskan semua tentang pembelajaran tadi, hasil pembelajaran tadi akan berakhir. Untuk mengakhiri pembelajaran tadi, guru mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan juga untuk guru menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya materi pembelajaran yang akan dibelajarkan itu kepada siswanya. Materi apa saja yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya itu akan diinformasikan oleh guru tersebut. Selanjutnya itu pada poin F itu ada penilaian pembelajaran. Nah, untuk penilaian pembelajaran ini poinnya ada 3. Yang pertama itu ada pada teknik dalam penilaian. Teknik dalam penilaian ini terbagi lagi menjadi 3. Pada poin A itu ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini pada lembar observasi. Yang B, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini penilaian tes. Yang C, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini unjuk kerja. Yang poin kedua ini ada bentuk-bentuk instrumen penilaian.
terbagi lagi menjadi penilaian sikap. Untuk yang A ini penilaian sikap, yang B penilaian tertulis atau skor. Yang untuk A, poin A tadi pada penilaian sikap ini terdapat pada berbentuk tabel seperti dijelaskan di bawah ini, yaitu nama siswa terdapat ada 5 nama siswa. Dalam poinnya itu ada pada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama itu ada kriteria percaya diri, ada kriteria teliti, dan kriteria dalam santun. Contohnya pada siswa pertama itu bernama Aiba. Aiba ini perubahan tingkah lakunya masuk ke dalam kriteria mana? Apakah percaya diri atau teliti dan santun? Nah, untuk percaya diri di sana ada kriteria yang namanya BT, MT, MB, dan SM. Kalau BT ini penjelasannya belum terlihat. Kalau MT ini mulai terlihat dan MB mulai berkembang, SM mulai sudah membudaya. Misalkan Aiba ini anaknya percaya diri, percaya dirinya mulai terlihat, berarti di checklist untuk ke tabel MT percaya diri. Pada kriteria teliti, Aiba ini belum terlihat teliti, berarti di checklist pada tabel BT belum terlihat. Untuk perubahan tingkah lakunya pada kolom santun, ini Aiba ini sudah mulai terlihat santun. Nah, berarti yang di checklist pada kolom santun pada tabel MT mulai terlihat. Nah, untuk poin yang B ada pengetahuan, yaitu tes tertulis. Tes tertulis ini ada skornya. Yang pertama, jika siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan gambar tentang kegemaran. Nah, di sini jumlah soalnya ada 3. Skor maksimalnya juga 3. Untuk status skor jawaban itu 1. Jadi, jika siswa menjawab semua soal dengan benar, akan mendapatkan skornya 3. Di sana sudah ada kunci jawabannya. Yang pertama, tidak atau karena mainan yang mereka mainkan itu berbeda. Yang kedua, disesuaikan dengan jawaban siswa. Untuk yang kedua itu menjawab pertanyaan tentang keberagaman dalam keluarga. Sama, itu jumlah soalnya ada 3, skor maksimalnya juga 3. Jika anak mampu menjawab satu pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan skor 1. Untuk kunci jawabannya juga sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya, menuliskan sifat atau karakter yang berbeda-beda di dalam anggota keluarga. Nah, ini untuk jumlah soalnya itu ada 2 macam. Skor maksimalnya ada 100. Dan untuk setiap menjawab pertanyaan itu skornya ada 50. Jadi, jika siswa dapat menjawab 2 pertanyaan itu dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100. Jika siswa mampu menjawab 1 pertanyaan saja, maka akan mendapatkan skor 50 dengan kunci jawaban yang telah dibuat. Yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun. Ini ada pada penilaian hidup kerja, yang mana ada pada kolom rubrik penilaian mengelompokkan contoh sikap hidup rukun dan tidak rukun. Pertama itu ada kriterianya ada 4, baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan.
Misalnya pada nomor 1, ketetapan mengelompokkan gambar yang mencerminkan hidup rukun dan tidak rukun. Itu pada kriteria baik sekali, poinnya ada 4. Jadi jika siswa dapat mengelompokkan semua gambar dengan tepat, maka siswa akan mendapatkan poin 4. Dan untuk jika siswa tidak dapat mengelompokkan salah satu gambar dengan tepat, maka mendapatkan poin 3. Dan jika siswa dalam mengelompokkan gambar tersebut ada 2 atau 3 gambar yang salah, maka akan mendapat poin 2. Dan jika siswa dalam mengelompokkan gambar tersebut lebih dari 3 gambar yang salah, akan mendapatkan poin 1. Selanjutnya itu ada poin B, menyanyi dengan memainkan alat musik ritmis. Pada rubrik menyanyi sambil memainkan alat musik ritmis, ini ada 2 poin kriteria dan ada 4 kriteria. Pertama, kriteria baik sekali, kedua kriteria baik, ketiga kriteria cukup, dan terakhir itu perlu bimbingan. Yang pertama itu kriteria pertama, penugasan lagu. Jika siswa konsisten dalam menyanyi dengan nada yang tepat dengan bimbingan guru, maka siswa akan mendapatkan poin 4. Tetapi jika siswa kurang konsisten dengan menyanyi dengan nada lagu yang tepat dan tanpa didampingi oleh bimbingan guru, akan mendapatkan poin 3. Jika siswa tidak konsisten dengan menyanyikan nada yang tepat walaupun telah dibimbing oleh guru, akan mendapatkan poin 2. Dan jika siswa menyanyi dengan nada yang tidak tepat walaupun telah dibimbing oleh guru, akan mendapatkan poin 1. Untuk poin C itu ada pada menempel gambar alat musik ritmis dari majalah atau koran. Untuk rubrik penilaian menempel dalam gambar alat musik ritmis dari majalah atau koran, ini kriterianya terbagi menjadi 4. Yang pertama, baik sekali. Yang kedua, baik. Yang ketiga, cukup. Yang keempat, perlu bimbingan. Kriterianya ada 2 kriteria. Yang pertama, ada pemilihan gambar. Yang kedua, ada keindahan. Dalam pemilihan gambar ini, jika gambar sesuai dengan tema, ada alat musik, ritmis, dan lebih dari 1 yang dibuat oleh siswa, maka siswa akan mendapatkan poin 4. Tapi jika siswa membuat sesuai tema, ada alat musik ritmis, dan tidak lebih dari 1, maka akan mendapatkan poin 3. Jika siswa tetap membuat gambar alat musik tetapi bukan menggunakan alat musik, akan mendapatkan poin 2. Dan jika siswa tidak dapat menggambar sama sekali, akan mendapatkan poin 1. Nah, untuk refleksinya di sini, jika ada siswa yang mendapatkan perhatian khusus, maka siswa perlu direfleksi dengan catatan siswa akan mendapatkan perhatian khusus dari guru bidang studi tersebut atau guru kelasnya. Nah, di sini jika siswa tidak mampu menyelesaikan atau mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh guru, maka siswa akan melaksanakan remedial atau pengayaan. Nah, pengayaan ini siswa akan diberi kegiatan oleh guru untuk dapat mencapai target pencapaian kompetensi. Mengetahui Kepala Sekolah Fadila SPDI, Guru kelas 2 Leni Paulina. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya siapkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.